Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, berjumpa kembali bersama Ibu Hajah Halim Sofatin pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada video pembelajaran ini akan membahas bab 4, yaitu tentang pedoman hidup Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Sering kita berjumpa atau kita menemui atau kita sering mengatakan bahwa Al-Quran, Al-Quran dan Al-Quran. Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Menurut bahasa yaitu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Dan menurut istilah adalah menurut Syekh Mukhodori Baik dalam bukunya Tarikh At-Tasri' Al-Islam, Al-Quran adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa bahasa Arab, disampaikan kepada umatnya secara mutawatir. Mutawatir itu artinya berkesinambungan. Tertulis dalam suatu mushaf dan diawali dari surah Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Dan bagi yang membacanya dinilai ibadah. Di situ disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa bahasa Arab, disampaikan kepada umatnya secara mutawatir, yang tertulis dalam suatu mushaf, diawali surah Fatihah, diakhiri surah An-Nas, dan yang membacanya ibadah. Jadi anak-anakku, dikala kita memegang Al-Quran, membacanya, insya Allah akan dinilai ibadah. Diperjelas di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Rawahu Bukhari dan Muslim, barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, besok akan berdampingan dengan malaikat yang dimuliakan Allah. Dan bila tidak bisa membaca, yaitu dalam artian membaca tetapi sulit, terbata-bata mendapat pahala dua. Alhamdulillah. Makanya kita orang yang beragama Islam jangan takut-takut untuk membaca Al-Quran karena salah. Tetapi kesalahan itu jangan disengaja, harus berusaha belajar Al-Quran sampai mahir sehingga kita nanti ditemani di surga dengan malaikat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan yang diriwayatkan oleh Rawahu Tirmidzi, yaitu barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala itu akan dilipat gandakan 10 pahala. Alhamdulillah. Di SMK Kesuma disediakan adanya pembelajaran, yaitu BTA hari Rabu sama Kamis di bawah panduan Bapak Bayu, Bapak Wandi, Ibu Niti, dan Bapak Edi Sunarto. Kemudian digeladi lagi, yaitu dilatih setiap harinya ada tartil Al-Quran di Masjid As-Salam setiap jam 6 sampai jam 7. Jadi di SMK, lembaga SMK Kesuma ini Al-Quran insya Allah berdengung terus. Dari penjelasan Bu Halim, dari bahasa dan istilah, kira-kira anak sudah paham? Nanti bisa dilihat di dalam buku teksnya, yaitu buku paket PAIBP. Yang kedua, yaitu kedudukan Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran? Diturunkan Allah. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai sumber utama. Pertama, pegangan umat Islam adalah Al-Quran. Terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran surah An-Nisa 101.
Fungsi yang kedua yaitu petunjuk bagi orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif lam mim, Allah sendiri yang tahu artinya. Dzalikal kitab, ini kitab, la raiba fih, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi fungsi Al-Quran yang kedua adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Bila kita tidak ingin sesat hidup kita, maka kiblatlah, berpedomanlah kepada Al-Quran. Orang takwa, anak-anak sudah tahu, orang takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang ketiga yaitu Al-Quran mempunyai fungsi obat atau syifa. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Pada posisi hari ini, dalam kondisi hari ini, yaitu meraknya COVID, semoga kita bisa menjadikan Al-Quran obat. Maka biasakan air wudhu, dalam kesempatan apapun kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran sebagai obat kita. Pada saat Bu Halim kecil, ayah saya itu seorang pendidik agama Islam, guru agama Islam. Pada saat saya sakit pernah sangat menggigil dan diberi air, difatihai, kemudian diminumkan anaknya, alhamdulillah sembuh. Ya. Itu termasuk obat dari barokah bacaan Al-Quran surah Al-Fatihah. Untuk materi yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Yang kedua yaitu fungsi Al-Quran, petunjuk, sumber hukum, syifa, obat, dan kandungan Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kandungannya ada 3, yaitu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Akidah kemarin pembelajaran yang dulu yaitu sudah Bu Halim terangkan, aqaid, kepercayaan, kita jaga keyakinan kita kepada Allah. Yakin hanya kepada Allah kita sembah melalui 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan ubudiyah, dan asma'ul sifat. Kemudian ibadah, lanjutnya setelah kita yakin kepada Allah, tunjukkan bahwa saya seorang yang beriman, melakukan sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian ibadah yang ghairu mahdhah, semua yang kita lakukan dari pagi sampai kita menutup mata lagi, untean-untean tingkah laku, ini namanya ibadah. Untean-untean amal baik kita serahkan kepada Allah, namanya ibadah ghairu mahdhah. Termasuk bapak pergi mencarikan nafkah untuk anaknya, si ibu untuk memasak nasi untuk keluarganya, si anak membantu menyapu untuk keluarganya pada saat COVID seperti ini, yaitu anak banyak memberikan waktu, ada waktu luang membantu orang tua. Setelah mengerjakan daring, anak-anak bisa gabung dengan orang tua membantu pekerjaan rumah, diniati ibadah karena Allah. Jadi ibadah tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi semua amal ibadah, semua amal baik kita niati membantu orang tua karena Allah, namanya ibadah. Kemudian yang ketiga adalah isi Al-Quran yang tertinggi adalah akhlak. Di zaman yang sekarang ini yaitu mulai meninggalkan perilaku-perilaku yang dicontohkan Rasulullah. Dari si kecil apapun sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dikala bagaimana kita hubungan dengan orang yang bawah kita, yaitu orang yang miskin. Bagaimana dengan orang yang di rendah bawah kita, adik-adik kita. Bagaimana dengan orang yang lebih tua. Dengan orang yang lebih tua kita menghormat. Dengan adik-adik kita harus menyayang, di bawah kita harus menyayangi. Sampai sekecil lagi yaitu mau masuk kamar mandi ada doanya. Mau berhubungan dengan istrinya ada doanya. Islam sangat sempurna sekali. Mulai sekarang yaitu
di zaman akhir ini akhlak mulai tertinggalkan. Jadi tertinggi di dalam pelajaran agama Islam atau agama Islam itu di akhlak atau budi pekertinya. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya sayangi, pedoman yang kedua yaitu al-hadis. Hadis adalah apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang diucapkan Rasul, dikerjakan Rasul, dan ditetapkan Rasul itu adalah hadis. Hadis hampir sama dengan sunnah. Kalau sunnah itu menjurus ke tingkah laku. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslim. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang dengannya, yaitu apa? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saya cintai, sangat cintanya Rasul kepada kita. Kita ditinggali dua pusaka ini, hendaknya kita berpegang keduanya, jangan sampai lepas dengan kita. Mari kita belajar memahami Al-Quran. Kita mengaku diri kita Islam, tetapi kita tidak pernah menyentuh Al-Quran dengan alasan karena waktu sibuk, karena takut dosa membaca salah. Apalah artinya kita mengaku orang Islam, tetapi tidak bisa membaca kitab sucinya, naudzubillah min dzalik. Apalagi memahami isinya. Mulai sekarang kita taubat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kesimpulannya Ibu Halim, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Habis maghrib, ambil air wudhu, ngaji, niat ibadah kepada Allah. Syukur-syukur didalami, di dalam rumah punya Al-Quran terjemah. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan dari Bu Halim, datangnya dari Bu Halim sendiri, dan apabila ada kebaikan semata-mata datang dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.